rasul itu bukan hanya 1 2, 12. Semuanya rela mati demi Yesus yang telah bangkit karena mereka melihat betapa ajaibnya kuasa Kristus yang telah bangkit dari kematian. Bahkan data sejarah misalnya tulisan Josephus itu membuktikan, Josephus Flavius dalam bukunya Antiquities of the Jews itu mengatakan bahwa Yesus telah bangkit pada hari ketiga. Gitu loh. Ya. Jadi itu mungkin orang lain yang bangkit. Enggak mungkin Thomas enggak mengenali Yesus. Enggak mungkin para rasul itu enggak mengenali Yesus. Buktinya kalau dia enggak bangkit, mana mayatnya sekarang? Ada enggak di kuburnya? Kalau kamu ke Israel, kamu ke kubur Yesus, enggak ada tuh mayatnya. Hanya batu. Enggak ada mayat di sana. Gitu. Kalau makamnya Yohanes, ada mayatnya. Yesus enggak ada, kosong. Gitu ya, kosong buktikan dia hidup ya kak ya. Betul, itu bukan omong kosong ya. Itu ada historinya ya. Oke kak, terima kasih kak. Sebenarnya ada banyak pertanyaan tapi dicukupkan dulu, siapa tahu ada banyak juga yang lain yang mau naik yang ingin bertanya-tanya. Terima kasih kak, shalom, God bless you. Oke, shalom, thank you. Semangat ya. Jadi begitu ya cara menjawab mereka. Kalau mereka memposisikan dirinya pada level ketidakpercayaan mereka, Injil aja mereka kasih tahu mereka dengan segala sesuatu yang memang dituntut dan juga dituntun oleh Injil itu. Ya, mereka pasti banyak yang akan menolak, tapi ya itulah kebenarannya bahwa memang Kristus telah bangkit. Kristus anesti. Dia telah hidup kembali. Itu kabar baik. Kabar buruknya itu semua orang mati, teman-teman. Kabar baiknya Kristus telah hidup kembali dari kematian itu. Artinya apa? Kematian tidak berkuasa atas Kristus. Maka kalau kita tidak mau dikuasai oleh kematian, maka kita harus percaya kepada Yesus. Karena sejak semula kita tidak pernah dicipta untuk mati. Kita dicipta itu untuk hidup yang kekal. Dosalah yang membuat kita mati. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Begitu ya, jadi berhati-hatilah. Silakan Andri. Halo, selamat malam kak. Ya, malam brother. Silakan, mau tanya apa? Ya, mau nanya ini kayak lihat tentang teologi tulipnya Calvin. Kalau dalam pandangan Kak Elia itu masih bisa kita terima nggak untuk kekristenan di zaman ini, khususnya tentang poin yang aku pengen tahu sih lebih jauh tentang predestinasi, tentang pemilihan Tuhan sejak awal kepada manusia. Nah itu untuk teologi zaman ini kemungkinan masih kontekstual nggak kak? Itu aja sih kak, pengen aku tanya tentang tulipnya teologi Calvin. Kasih kak. Yang kamu tahu pemilihan Tuhan atas manusia sebelum segala zaman itu aktif atau pasif dalam teologi Calvin? Yang sejauh yang ku tahu kak itu aktif dan dia bukan itu salah. Bukan gitu kak ya? Bukan aktif, pasif. Nanti kamu tonton video-videonya Pak Esra Soro karena dia seorang reform ya. Nanti kamu tonton, kamu belajar dari dia. Pemilihan Allah itu, tindakan Allah itu bukan aktif tapi pasif. Pengetahuan Allah tidak pernah menjadi dasar penetapannya. Tuhan memilih sejak segala zaman itu berdasarkan pengetahuannya. Bukan berarti dia yang mencomot-comot orang. Pemilihan Allah didasarkan kepada orang-orang yang mau menerima iman itu. Jadi Tuhan tahu nih siapa aja yang akan beriman pada akhirnya. Nah pengetahuan Tuhan itu pasti. Apa yang dia tahu pasti terjadi. Kalau Tuhan tahu bahwa hanya 10 orang yang akan percaya, maka hanya 10 orang. Tapi bukan Tuhan yang memaksa 10 orang ini untuk percaya. Iya. Paham? Mungkin begini sih kak, mungkin ini spekulasi juga dalam sudut pandang lain. Misalnya, bukankah kalau pasif kemudian
Artinya begini, ada sikap manusia untuk take it atau enggak tentang keselamatan itu. Bukankah jadinya seolah-olah keselamatan itu juga adalah ditentukan oleh manusia, sebab kita punya kesempatan untuk mengambil atau tidak. Oh, Seolah-olah secara objektif keselamatan itu tidak ditentukan manusia, tapi secara subjektif iya. Misalnya bagaimana? Keselamatan itu diberikan Tuhan kepada dunia ini bukan karena apa yang Tuhan lihat pada manusia, semata-mata hanya karena kasih dan kedaulatannya. Tetapi, kalau kasih itu tidak diresponi oleh manusia, mungkinkah Tuhan itu mau menyelamatkan orang itu? Kalau memang Tuhan udah pilih-pilih semuanya, kenapa Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 24 bersabda, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau memang Tuhan yang buat mereka tidak percaya, kalau Tuhan membuat dia nggak percaya, ngapain dia ngomong yang begitu? Tapi kenapa ia menuntun orang untuk percaya kepadanya? Kalau memang Tuhan udah memprogram ada orang yang harus percaya, ada orang yang tidak percaya, untuk apa dia mengatakan, kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu? Jadi pemilihan Allah itu diberikan kepada semua orang. Tetapi yang termasuk menjadi orang-orang pilihan adalah orang yang meresponi panggilan itu. Sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Seluruh dunia ini dipanggil oleh Allah untuk percaya kepada Kristus melalui penginjilan. Tapi hanya sedikit yang dipilih, yaitu siapa? Mereka yang dipanggil tapi mau untuk dipilih. Sama seperti saya punya konser gitu ya. Lalu saya memanggil semua orang untuk datang ke konser saya dengan menjual tiket. Tapi yang berhak masuk ke gedung konser saya siapa? Yang memilih untuk membeli tiket kan? Ya betul Kak, izin lagi nanya sekali lagi. Jadi kalau begitu bagaimana dengan yang tidak punya akses atau mungkin bahkan tidak punya kesempatan sama sekali untuk mengenal Yesus? Sebab tidak ada penginjilan yang masuk atau mungkin di dalam Roma 2 ayat 14 sampai 16 Rasul Paulus memberi jawaban untuk itu. Ada yang disebut dengan hukum hati nurani di dalam diri mereka. Ya. Rasul Paulus berkata, ada orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengar Injil, tetapi di dalam hati mereka sudah punya hukum Taurat sendiri. Misalnya, kalau mereka melakukan apa yang dituntut oleh hati nurani mereka, itulah yang menjadi Taurat buat mereka. Misalnya di pedalaman, ya, mereka itu nggak pernah dengar Injil, mereka nggak pernah dengar hukum Taurat. Tapi sekalipun mereka di pedalaman, mereka bisa saling berantem, mereka bisa saling tolong-menolong. Itu karena apa? Ada hukum hati nurani mereka. Maka nanti di pengadilan, hukum hati nurani itulah yang akan digunakan oleh Kristus untuk mengadili mereka. Makanya dalam ayat 16-nya dikatakan bahwa hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala yang tersembunyi dan yang tidak tersembunyi. Gitu. Jadi ada hati nurani pada mereka yang akan Tuhan jadikan sebagai dasar penghakiman mereka. Apakah mereka diselamatkan atau enggak? Kita nggak bisa menghakimi itu dan memutuskan itu sekarang. Nanti itu diputuskan di pengadilan, di tahta Kristus yang menakutkan itu. Ya, Kak. Baik Kak. Makasih. Saya nggak ada masalah dengan poinnya Calvin, karena saya melihat pandangan Calvin itu dari teologi atas, jadi dari sudut pandang Allah kepada manusia. Kalau kita menggunakan sudut pandang Calvin, kalau kita menyerap kesimpulan Calvin dari cara pandang Armenian, itu salah. Tapi kalau kamu melihat sudut pandang Calvin itu dari sudut pandangnya Calvin, dari Allah sendiri, maka itu nggak akan berbenturan dengan teologi manapun. Jadi misalnya sekali selamat tetap selamat. Orang-orang pikir, wah itu nggak bisa, gimana yang murtad apa segala macam, lalu mereka menolak. Saya tidak menolak itu. Sekali selamat tetap selamat itu berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dalam pengetahuan Tuhan. Kan selihatnya dari Tuhan. Sekali selamat tetap selamat, ya pasti iya. Kalau Tuhan tahu kamu akan selamat, kamu mungkin nggak selamat? Iya. Nggak mungkin kan? Iya. Kalau Tuhan tahu saya akan selamat, mungkin nggak saya nggak selamat? Iya. Jadi sekali selamat tetap selamat nggak dari sudut pandang Allah? Kalau dalam sudut pandang Allah jadinya seolah-olah iya, sebab kayak misalnya kalau aku melihat memaknainya, oh itulah juga yang dialami oleh Paulus, dia begitu jahat,
dia bahkan pembunuh pengikut Yesus, tapi memang sebab Tuhan telah membentuk sejak awal sehingga ada momentum kedaulatan Allah berjumpa dengan dia, sehingga pada akhirnya memang dia akan selamat sebejat apapun dia. Seolah jadi begitu saya memahaminya, Kak. Bukan itu jadi beda arah nanti. Tidak bisa ditolak. Kedaulatan Allah jangan dipahami seperti itu. Kedaulatan Allah itu dia berdaulat, tetapi apa yang Tuhan anugerahkan yaitu kehendak bebas yang ada di dalam manusia itu nggak bisa ditimpali dengan kedaulatan Allah itu. Meskipun kedaulatan Allah itu berkuasa, tapi kedaulatan Allah itu tidak memaksa dan tidak memihak. Soalnya jadi saya memahaminya gini, Kak, kayak misalnya panggilan kepada Yesaya, panggilan kepada Yeremia, misalnya kayak Yesaya kan sebetulnya dia menolak untuk panggilan Tuhan, jangan jadikan memang ada orang yang Tuhan pilih, ada orang yang Tuhan panggil dengan cara ia mendatanginya sendiri, dia memilih menentukan. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Misalnya Paulus, Tuhan karena memang pilih Paulus. Kalau Tuhan tidak menemui, kalau Sekinah Kristus Yesus dalam perjalanan Paulus ke Damsyik itu tidak menemui Saulus, dia tidak akan mungkin bertobat. Paham nggak? Tapi tidak semuanya begitu. Kalau semuanya begitu, nggak usah kita menginjili. Tetapi kembali lagi ke pokok saya yang di awal. Kalau Tuhan tahu saya selamat, mungkin nggak saya nggak selamat? Kan nggak mungkin. Jadi sekali selamat tetap selamat di dalam pandangan ilahi, benar nggak? Bener. Cuma kebanyakan orang melihatnya dari bawah, dari sudut pandang manusia. Ya nggak boleh. Jadi saya menolak Calvin enggak, saya nggak menolak, saya punya buku Calvin. Nih. Oh ya. Institutio. Ya, ini ya. kalau kamu baca buku ini, banyak orang nggak suka dengan buku ini, tapi saya suka sekali. Kenapa? Di dalam buku ini saya belajar itu bahwa kedaulatan Allah dan keagungan Allah itu menyadarkan siapa diri saya di hadapan Allah. Yang dengan demikian, saya selalu merasa bahwa hidup saya ini hanyalah anugerah untuk bertobat, mencari Tuhan, dan melayani Tuhan. Ini buku bagus banget. Iya, Kak. Ya. Nah, jadi kita harus melihat dari sudut pandang dan kacamata yang benar. Jangan cepat menyimpulkan. Nih, bukunya Institutio. Ini diterjemahkan oleh Momentum. Penerbit dari gereja Pak Stephen Tong. Ini bagus. Itu ya, cuma agak mahal. Makasih banyak, Kak, buat tanggapannya. Ya Tuhan berkati ya. Thank you, Kak. Ya. Gitu ya teman-teman. Jadi enggak ada yang bertentangan sih menurut saya ya. Tapi kalau bagi Anda bertentangan ya terserah. Itu semua kembali ke keputusan masing-masing. Sabar ya teman-teman. Ada banyak yang mau naik. Silakan Via nih. Selamat malam. Halo, Via Ani. Oke, nggak ada ya. Silakan Akmal. Malam Kak, Iya malam. Silakan. Mau tanya apa? mau nanya Kak, Silakan. mau nanya gimana menurut Kakak sistem di dalam kekristenan tuh yang apa ya? Apa tuh? Konsep Trinitas Kak, mau dengar dari Kakak. Konsep Trinitas. Ya, apa yang mau kamu tanya tentang konsep Trinitas? Jadi begini ya, saya bantu kalian pahami tentang Trinitas ya. Biar kalian mengerti tentang apa sebenarnya Trinitas itu. Ya, kamu siap-siap ya. Saya tunjukin satu gambar yang saya akan olah sebagai argumen buat kalian. Bentar ya. Ini nggak bisa dia diginiin. Oke nih, bagus. Ya, kamu lihat ya. Ada beberapa orang yang kesulitan untuk memahami Trinitas, ya. Bentar ya. Tapi di sini saya bantu kamu memahami Trinitas. Ingat, Trinitas itu bukan penjabaran tentang berapa Allah.
Tapi Trinitas itu penjabaran tentang bagaimana Allah kita itu yang satu. Dalam Ulangan 6 ayat 4 misalnya dikatakan Allah itu esa, ya. Perjanjian baru juga mengatakan bahwa Allah itu esa. Kalau Allah itu esa dan satu di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, lalu bagaimana dengan Trinitas? Trinitas itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Bagaimanakah Allah kita yang satu itu? Nah, Allah Trinitas berasal dari kata Latin trinutas, berasal dua dari akar kata Latin tres dan unitas, yang artinya tiga dan keesaan. Jadi, Trinitas itu adalah ketigaan yang esa dengan sifatnya yang uncompounded singleness. Jadi kesatuan yang tak terjumlah begitu. Ilustrasinya apa? Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Ya, ingat, dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, jadi Allah yang esa itu adalah Bapa. Nah, di dalam diri Bapa ini, dia memiliki firman atau logos, yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Logos dalam bahasa Yunani berarti daya cipta atau ilmu atau kecerdasan. Jadi Sang Bapa yang adalah Allah, di dalam dirinya dia memiliki kecerdasan, yang oleh kecerdasannya itu ia menciptakan segala sesuatu. Misalnya, berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah Sang Bapa menjadikan terang oleh firman-Nya. Dan firman-Nya itu adalah Yesus. Dan disebut sebagai anak. Selain memiliki firman, Sang Bapa ini juga memiliki roh. Yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Jadi Bapa, firman-Nya Bapa, rohnya Bapa, inilah Allah yang esa itu. Atau Tritunggal. Nah, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Ketika dia menjadi manusia, diberi nama Yesus. Yesus ini dari kata Ibrani yaitu Yehoshua. Arti kata Yehoshua adalah Yod He Vav He Yasha. Artinya Allah adalah keselamatan. Ketika dia menjadi manusia, maka dia punya dua kodrat. Dia adalah Allah karena pada mulanya adalah firman Allah Sang Bapa. Kemudian dia adalah manusia. Dan ketika dia mati di kayu salib, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus ini adalah firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Bukan Bapa itu sendiri. Jadi Bapa, firman-Nya atau anak dan Roh Kudus itulah Tritunggal. Kalau Bapa adalah Allah, berarti firman-Nya Bapa dan rohnya Bapa Allah dong. Tapi ada tiga Allah kah? Tidak. Sama seperti kamu, Akmal. Kalau tubuhmu manusia, firman dan rohmu manusia nggak? Manusia bukan? Kalau tubuh saya manusia. Iya. Pikiranmu pikiran manusia nggak? Iya, manusia. Rohmu roh manusia nggak? Roh saya manusia kalau mau roh saya. Iya. Apakah ada tiga manusia? Nggak ada, satu aja. Hanya ada satu. Nah, inilah Trinitas itu. Bapa yang memiliki firman dan roh. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah dan rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi apakah ada tiga Allah? Tidak. Hanya ada satu Allah. Nah, ini yang disalahpahami oleh orang lain, bahwa Trinitas itu kita menyembah 3 dari 3, 1 dari 3. Enggak. Berarti Bahkan Kak, ya, berarti Kak yang apa? Yang jadi Tuhan tuh rohnya ya, bukan manusianya Yesus. Bukan. Misalnya begini, Tuhan itu kan gelar, ya. Nah, kalau saya beri kamu gelar, katakanlah saya memberi kamu gelar direktur. Yang direktur itu tubuhmu, rohmu, atau pikiranmu? Yang direktur tuh tubuh saya. Jadi kalau tubuhmu tanpa pikiranmu bukan direktur? Iya kan, kalau tubuh saya yang direktur tapi melewati pikiran saya. Iya, berarti pikiranmu direktur juga dong? Iya gitu lah. Rohmu direktur nggak? Kalau tanpa roh berarti kamu mayat, nggak direktur dong? Tiga-tiganya lah direktur. Ketiga-tiganya direktur, karena itu gelar. Berarti kalau saya menggelari kamu, tubuhmu adalah direktur, rohmu adalah direktur, kemudian pikiranmu adalah direktur, ada berapa direktur? 3 direktur. Satu lah. Satu bang. Satu. Jadi Bapa ini Tuhan nggak? Tuhan. Firman-Nya ini Tuhan nggak? Tuhan. Rohnya Tuhan nggak? Tuhan. Kalau Bapa adalah Tuhan, maka firman dan rohnya pasti Tuhan. Tapi apakah ada 3 Tuhan? Enggak. Hanya ada satu Tuhan. Berarti gini ya Kak.
Kalau rohnya masih pas jadi manusia tuh berarti manusia tuh Tuhan ya? Atau bukan nggak? Ya dia dalam keadaannya sebagai manusia pasti Tuhan. Pasti Karena dia Tuhan. tetap punya kodrat Allah. Oh, karena dimasukin rohnya ya gitu ya? Bukan dimasukin rohnya, firman itu terbungkus di dalam daging. Oh. Makanya kita mengaku di dalam Yesus tuh ada dua kodrat. Dia adalah manusia dan dia adalah Allah. Berarti Kak, rohnya manusia sama rohnya Allah, rohnya Bapa tuh beda ya? Kan saya Beda. tahunya kan Rohnya manusia kan, rohnya. rohnya manusia kan dihembuskan. Kalau rohnya Allah itu ya Roh Kudus. Rohnya Allah itu Roh Kudus. Roh manusia ya Roh manusia. Kita diciptakan oleh rohnya Allah dan firmannya Allah. Roh kita bukan roh Allah. Berarti Kak beranggapan Kak, berarti anggap saja tuh roh itu dia minjam badannya Yesus tuh untuk ke bumi ya? Begitu ya? Bukan meminjam, bukan itu istilah meminjam itu salah. Kalau meminjam itu berarti ada yang dipinjam, bukan. Tapi firman itu menjadi manusia, menambahkan kodrat manusia. Sama seperti iman, kamu Muslim atau Kristen? Saya Muslim Kak, makanya Oke. nanya nih Kak. Kamu percaya Quran nggak? Percaya Kak? Oke. Quran itu firman Allah, bukan? Firman Allah? Ya, firman Allah yang di dalam kertas, betul? Iya. Oke. Berarti Quran punya dua kodrat. Dia adalah kertas dan dia adalah firman Allah. Ketika ketika itu terbakar, apakah firman Allah terbakar? Ketika firman. Ketika kitab sucimu terbakar, apakah firman Allahmu kebakar? Iya kan kita taunya kan Al-Quran kan firman Allah ya. Iya. Nah, firman Allah yang di dalam kertas itu kan. Nah, kalau dia terbakar, kalau kertas itu terbakar, apakah firman Allahnya ikut kebakar? Kalau dalam secara kasat mata ya terbakar, tapi kalau Jadi kita firman kan Allah bisa kebakar? enggak, Enggak kan? ya, Berarti nggak terbakar kan? ya enggak terbakar. Jadi ketika Yesus datang menjadi manusia, dia mati. Apakah firman Allah mati? Enggak, firman Allah itu tidak bisa mati. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Jadi nggak ada Tuhan mati itu nggak ada dalam iman kami. Allah mati itu nggak ada. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Dia bisa mati karena dia datang menjadi manusia. Oke Kak. Satu lagi Kak, Jadi kami nggak pernah menuhankan Tuhan yang mati itu nggak ada. satu lagi Kak saya mau nanya. Kira-kira Kak, Bapak tuh kan Yesus tuh tahu kalau macam dia turun ke bumi tuh dia akan mati untuk menebus dosa-dosanya umatnya. Menebus Kira-kira- manusia dari dosa. Nah, gitu kan. Kira-kira udah tahu ya, maksudnya dia hidup nih untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa para umatnya. Lalu? Maksudnya pertanyaan saya kayak gini, kira-kira tuh Yesus tuh udah tahu ya kalau nanti dia turun ke bumi itu dia akan mati di kayu Betul. salib untuk menebus. Betul. Dia pasti tahu itu. Dan tujuannya memang adalah untuk memberikan dirinya menjadi korban yang sempurna. Dengan mengizinkan dirinya dibunuh oleh orang-orang yang gak suka akan dia. Tuhan Yesus itu bukan bunuh diri ya. Kalau bunuh diri itu dia cari mati. Tuhan Yesus itu tidak cari mati. Dia mengizinkan dirinya untuk dibunuh oleh orang-orang yang membenci dia. Jadi kalau ada orang berkata berarti Tuhan mau bunuh diri, enggak. Dia memberikan dirinya, dia mengizinkan dirinya untuk dibunuh oleh orang lain. Agar dengan perizinannya bahwa dia dibunuh orang lain, dia bisa memasuki kematian itu. Gitu. Begitu. Oke Kak, oke. Oke Kak, makasih Kak. Ya, Oke, ya, kamu semoga mengerti dan saya berdoa agar roh yang sama dan yang satu itu memberikan kamu pencerahan dan kamu diselamatkan. Ya, oke Kak, ya. berganti. Ya, maaf. Sabar ya, di bawah tuh banyak yang mau tanya.
Jangan lupa tatap layar selalu ya. Itu tugas kalian. Aman. Penonton. Halo penonton. Ya Kak, makasih. Ya silakan. Kamu mau tanya apa? Mungkin saya hanya bertanya sedikit tentang mungkin lebih ke kekristenan, pengampunan dosa yang dilakukan mungkin dalam setiap minggu atau bulan dalam ibadah. Nah, padahal kan ada yang tertulis kalau dosa yang disengaja itu kalau dilakukan berulang kali atau yang kedua kali yang setelah diampuni itu tidak akan diampuni lagi mungkin. Atau saya masih kurang pemahaman tentang itu. Mungkin itu aja Ya sih. itu salah. Itu yang kamu paham itu salah. Tidak ada dosa yang tidak terampuni. Semua orang pasti berdosa dan mengulang dosa yang sama ketika dia sudah percaya Tuhan. Tetapi ada pengharapan pada dia di dalam pengorbanan Kristus tadi, yang kita peringati di dalam perjamuan kudus setiap minggu. Kalau di gereja ada perjamuan kudus. Ya. Nah, kalau dikatakan kita membuat sengaja dosa, misalnya saya tahu nih bahwa bohong itu dosa. Lalu saya berbohong besok, saya berdosa lagi. Lalu itu tidak diampuni, bukan. Dosa yang disengaja dalam artian di dalam kitab Ibrani itu setelah dia memperoleh pengetahuan kebenaran itu bukan tentang dosa sekarang, tapi itu dosa yang murtad. Setelah orang memiliki pengetahuan tentang kebenaran, tetapi ia memilih untuk murtad, benar-benar murtad, maka tidak ada lagi pengampunan untuk orang itu. Bukan ketika saya tahu saya berbohong itu dosa, lalu saya berbohong dengan sengaja, tidak ada pengampunan lagi. Bukan begitu. Karena dosa yang tidak terampuni itu apa? Menghujat Roh Kudus, yaitu murtad semurtad-murtadnya. Itu yang dosa tidak terampuni dan tidak mau percaya Yesus. Itu dosa yang tidak terampuni, menghujat Roh Kudus itu. Dosa-dosa yang lain itu tetap diampuni oleh Tuhan. Di dalam apa? Di dalam Yesus Kristus. Makanya dalam 1 Yohanes 1:9 kita diminta untuk mengaku dosa kita kepada Kristus. Tapi bukan dengan demikian kita semakin bebas buat dosa. Enggak. Kita harus terus berjuang melawan dosa itu, melawan kedagingan kita, melawan dosa-dosa kita. Kita harus berjuang terusan. Saya pun begitu. Apakah ketika saya berapologi saya nggak jatuh dalam dosa? Pasti jatuh. Yang mulut saya, mata saya, kemudian mengingini seseorang dalam hati, saya udah jatuh dalam dosa perzinahan, dosa apa segala macem. Gitu. Apakah saya tidak tahu itu dosa? Saya sangat tahu itu dosa. Tapi apakah saya tidak diampuni? Kan bukan begitu. Karena ada pengharapan pada kita yang kita selalu peringati di dalam misteri perjamuan kudus bagi pengampunan dosa-dosa kita. Gitu. Ya. Jadi maksud kalau kamu udah tahu itu kesalahan lalu kamu sengaja lakukan itu maka tidak ada pengampunan lagi, itu bukan tentang dosa-dosa yang lain. Itu tentang murtad. Artinya, kalau kamu sudah tahu Yesus itu Tuhan, dengan seluruh kebenaran itu kamu sudah mengerti, kamu sudah diterangi oleh Roh Kudus sehingga kamu mengerti Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah keselamatan itu, dan kamu sudah mengecap kasih karunia dari Tuhan, tapi kamu memilih untuk murtad, maka tidak ada lagi pengampunan buat kamu. Nah, kita baca ya. Tuh. Ya. Ibrani ini Ibrani ini surat yang paling saya suka. Kenapa? Karena dia mana ya yang ku tandai kemarin ya? Yesus itu disunat nggak? Disunat dong. Bentar ya. Kok kemarin menandainya di mana sih? Oh, ini ya.
Sabar ya. Saya cari ayatnya dulu. Saya kemarin sudah tandai. Atau enggak di sini saya buat ya. Kalau salah dia di 11. Oh ini. Karena iman telah mengingatkan iman. Karena iman bukan 11. Sabar ya, saya cari dulu. Iya. Saya tahu ayatnya itu, cuma di mana ya? Sebentar ya, saya lihat di note saya dulu. Jadi pengertiannya itu bukan begitu. Di dalam kok itu sih? Tidak ada lagi. Di dalam Ibrani 10 ya, ternyata bukan 11. Salah kalian. Ibrani 10. Mana itu pen gue nih? Aku harus kasih tanda. Ibrani 10 ayat 26. Nih ya, nih. Ketekunan. Jadi ini tentang ketekunan ya. Dikatakan demikian. Kita mulai dari ayat di atas ya. Jadi saudara-saudara, kita sekarang telah penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup yang melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus dan ikhlas, keyakinan yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat Tuhan mendekat. Ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapuskan dosa itu. Sebaliknya yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa berbelas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Bayangkan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang yang menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan menghina roh anugerah. Sebab kita mengenal dia, pembalasan Allah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Nah, ayat 39 sebagai penutup dari ayat ini. Namun, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jadi ini tentang mengundurkan diri, nasihat supaya untuk tidak murtad. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita tahu bahwa berbohong itu dosa, lalu kita sengaja berbuat bohong misalnya, lalu kita tidak diampuni lagi. Bukan begitu maknanya. Tapi maknanya adalah kalau semua orang telah memperoleh kebenaran tentang Yesus Kristus, tapi dia memilih untuk murtad dan meninggalkan Yesus, maka dia telah menginjak-injak anak Allah dan mempermalukannya di depan umum. Itu maksudnya. Maka untuk orang yang benar-benar murtad ketika dia sudah mendapat pencerahan yang benar tentang Kristus, itulah yang tidak akan diampuni. Gitu, ya. Berarti mungkin ayat itu biasa ditabisan ya kayak. Ya kalau ayatnya kamu kalau ayatnya dipahami seperti yang kamu pahami, itu berarti nggak ada lagi, nggak akan ada orang yang diselamatkan. Siapa orang yang tidak pernah sengaja berbuat dosa? Betul. Ya. Ya kan? Iya, betul. Berarti itu biasa kalau di gereja tabisan. Saya dengar ayat-ayat awalnya gitu ya. Bagaimana?
saat di tabisan dan salam kalau di gereja kan tata ibadah selalu dijelaskan terkait Ibrani itu. Ya enggak begitu konsepnya. Ya udah, kalau nggak bisa diselamatkan lagi, ngapain dia beriman lagi? Hidup aja terus dalam dosa. Oh iya. Tapi kan bukan begitu. Betul setuju dengan ayat yang tadi. Cuma kalau dia murtad terus balik lagi, Berarti dia nggak murtad itu. Dia hanya main-main itu. Iya. Orang yang murtad itu artinya tuh yang benar-benar dari hatinya dia itu benci banget dengan Yesus gitu loh. Padahal sebelumnya dia orang yang percaya, tapi pada akhirnya dia jadi orang yang benci sekali dengan Yesus. Itu yang nggak ada, yang nggak diampuni. Tapi kalau orang murtad balik lagi, itu bukan murtad namanya, itu main-main namanya. Oke. Gitu. Ya, Makanya orang percaya itu yang sudah balik lagi, yang mau balik lagi harus segera balik kepada Yesus, ya. Misalnya ada menikah beda agama lah, meninggalkan Yesus dengan alasan uang, harta. Kalau kamu mendengarkan ini, kamu balik lagi. Jangan main-main loh. Ini keselamatan jiwamu, bukan untuk happy-happy. Ya, yang kamu pertaruhkan adalah kekekalan. Gitu ya. Jadi harus semakin berhikmat. Halo, Silakan Mata. Halo. malam, shalom. Malam, silakan Pak, mau tanya apa? Sebelumnya saya pernah berdiskusi sama teman saya yang Muslim dan dia bertanya tentang ayat Alkitab di Kejadian 1. Kejadian 1 ayat. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Terus? Jadi pertanyaannya, ini kan bumi masih gelap gulita dan kosong. Lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa kosong tetapi masih ada permukaan air? Ya. Kenapa kosong masih ada permukaan air? Karena memang pada mulanya sudah ada air di situ. Ia membentangkan semesta ini, sudah ada air dia bentangkan. Dan dia memisahkan air, maka ada cakrawala. Kita lihat ya. Oke. Kejadian 1 ayat 1. Ya, kita exegese ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dia menciptakan langit dan bumi artinya dia membentangkan segala sesuatu ya. Dia bentangkan langit, ruang, waktu, segala macam itu dia bentangkan. Lalu diciptakannya juga bumi yang kecil ini. Nah, bumi itu bagaimana? Bumi yang dibentuknya itu ternyata belum berbentuk seperti sekarang dan masih kosong ya. Nah, gelap gulita meliputi samudra semesta. Jadi masih gelap gulita. Jadi ketika dia membentangkan langit itu ya, ketika langit dibentangkan, bumi diciptakan, masih kosong, masih gelap gulita tuh. Ya, masih gelap gulita, masih kacau balau lah begitu. Lalu kemudian roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berarti air ini sudah ada ketika langit dan bumi ini dibentangkan pada waktu yang sama. Nah, lalu ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Ya, dia menciptakan terang oleh karena
berfirmanlah jadilah terang, maka terang itu menjadi. Dia menjadikan firman dari terang dirinya. Lalu Allah melihat bahwa terang itu baik, maka ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala untuk memisahkan segala air, untuk memisahkan air dari air. Untuk memisahkan air dari air. Berarti sebelumnya sudah ada air. Merujuk kepada apa? Kejadian 1 ayat 2 tadi. Nah, Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Maka jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit, lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadi, apa yang menjadi masalah dari ayat itu? Bacanya itu harus berurutan. Nggak boleh asal-asalan. Gitu loh. Ya Bang, karena saya pernah berdiskusi juga, lalu dilogikakan. Jadi dia bermain logika yang dengan katanya kosong. Kenapa kosong tetapi masih berair? Yang kosong itu maksudnya kosong itu Pak, bumi itu kosong, tapi belum ada isinya apa-apa. Baru nanti Tuhan isi dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, dengan binatang, dengan manusia. Itu maksudnya kosong, belum berbentuk sempurna seperti sekarang. Nah, ketika bumi itu masih kosong, ketika dia sudah membentangkan tadi, nah ada air. Kosong itu berarti dia kosong, belum ada apa-apa, tapi ada air di dalam bentangan itu. Maka ketika Tuhan menjadikan terang, dia melihat terang itu baik, maka dia juga memisahkan air tadi, yang di bawah dengan yang di atas. Dan dia sebut pemisahnya itu cakrawala. Gitu. Tidak ada yang salah dengan ayat itu. Kosong itu kan, pemahaman kosong itu kan harus dipahami menurut konteks ayat ini. Bukan menurut konteks yang lain-lain. Kosong itu kalau saya bilang kosong, kalau dipahami kosongnya, harusnya nggak ada bumi. Gimana? Apakah salah? Tidak salah. Tapi kalau didasarkan pada konteks ayat ini, apakah itu salah? Pasti salah. Gitu. Jadi jangan buat perspektif lain dari cara Alkitab ini mengambil perspektif. Nggak boleh. Gitu Pak. Ya, makasih. Boleh satu pertanyaan lagi? Ya silakan. Apa itu? Ketika manusia sudah dalam kematian, apakah kita akan tetap mengenal orang yang masih hidup di bumi? Ya, di dalam kisah orang kaya dan Lazarus di dalam Injil Lukas, ya. Lukas 16. Di dalam kisah orang kaya dan Lazarus, kita bisa melihat apakah orang itu saling mengenal ketika sudah mati. Ya. Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara orang kaya itu menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan melihat Lazarus. Dia berseru, "Abraham, tolonglah aku, suluhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku." Tapi apa kata Abraham? "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, ada benteng yang tak terseberangi." Lalu orang kaya itu bilang apa? Ya, kata orang itu, "Kalau demikian, Bapa, aku meminta kepadamu supaya engkau menyuruh dia ke rumah bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan aku." Dia seorang kaya ini sudah di alam maut, tapi dia masih mengingat 5 saudaranya yang masih ada di bumi. Bahkan dia masih mengingat rumah bapaknya. Apakah dia hilang ingatan setelah dia mati? Tidak. Tidak. Gitu. Jadi kita tetap mengingat, memori kita semua kita akan tetap ingat, karena itu ingatan itulah nanti yang akan Tuhan jadikan sebagai penghakiman buat kita. Begitu. Ya. Ya. Kalau saya lupa ingatan, betul nanti Tuhan bilang, "Elia, kamu pernah memukul orang?" "Oh enggak Tuhan, enggak pernah." Kalau saya lupa ingatan berarti enggak bagus nanti pengadilannya. Gitu. Ya.